bisa sampai di tempat ini Tuhan. Kami akan memulai kebaktian kami Yesus. Kami undang Engkau hadir tengah-tengah kami Tuhan. Engkau pakai kami semua yang ada di sini Tuhan. Baik kami sebagai pelayan-Mu hari ini Tuhan. Engkau tutup bungkus kami di dalam kasih-Mu Tuhan. Agar pujian kami Yesus, agar penyembahan kami Tuhan benar-benar untuk kemuliaan bagi nama-Mu di surga Tuhan. Curahkan Roh Kudus-Mu di tempat ini Tuhan. Tercurah simpati Roh Kudus-Mu Tuhan. Agar benar-benar Tuhan penyembahan kami Tuhan. Agar pujian kami Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami bersihati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Jika ada kuasa kegelapan yang ingin mengganggu ibadah kami ini Tuhan, kami bersihati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kami kencing itu semua Tuhan. Kami hanya izinkan Tuhan kuasa-Mu ada di tempat ini Tuhan, untuk mengurapi kami Tuhan, untuk memberkati kami yang ada di sini Tuhan, agar kami Tuhan benar-benar untuk menyatakan nama-Mu di surga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Itu juga bagi saudara kami Tuhan yang belum tiba di tempat ini Tuhan. Jikalau mereka masih di tengah perjalanan Tuhan, tibakan mereka di tempat ini Tuhan, tidak dengan suatu kekurangan apapun Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap memuji Engkau hari ini. Kami siap menaikkan pujian kami hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kebahagiaan kami Tuhan. Agar pujian kami Tuhan, agar penyembahan kami tidak sia-sia Tuhan kepada Engkau hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Apa yang dapat kami lakukan hari ini, apa yang dapat kami perbuat hari ini Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu surga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ampuni dosa kami Tuhan, ampuni kesalahan kami Tuhan, agar kami layak menerima berkat-Mu, agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Inilah kami Yesus, inilah kami Bapa, inilah kami Roh Kudus. Kami siap memuji Engkau hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Silakan dulu Bapak dan Ibu. Kita ekspresikan kita segala puji syukur.
sambil menunggu kita berpuasa di bumi juga. Saya undang kepada Tuhan.
Ada yang nungguin dong di depan dong. Hah? Kayak ada yang mau cari dong.
kuat di dalam doa penyembahan dan sembah. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami
Selamat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Tuhan. Semuanya sehat? Amin. Yang penting sekarang sehat ya. Pada pagi hari ini saya ingin berbicara mengenai berkat. Saya ingin berbicara mengenai berkat. Pasti pada senang nih kalau tentang berkat. Ya, apa enggak? Iya, pasti senang. Ya. Tapi berkat itu jangan kita pikirkan tentang kekayaan, tentang harta benda, uang. Ya. Tapi berkat itu kita pikirkan juga berkat secara kesehatan kita atau secara iman kita. Kita dalam situasi sukacita atau damai sejahtera. Banyak orang-orang yang memiliki keuangan, memiliki kekayaan, tapi dia tidak sukacita. Tapi ada juga orang yang memang memiliki keuangan, kekayaan, tapi dia sukacita karena kekayaan itu, berkat itu disalurkan dengan baik. Ya, jadi berkat itu jangan kita pikirkan tentang kekayaan, keuangan, jabatan, tapi juga sukacita kita, damai sejahtera kita. Ya, pada tema pagi hari ini saya ambil judul supply. Yang punya toko pasti tahu ya. Ya, jadi Ko Agus, Pak Yanto, Ibu Ico pasti tahu supply, yaitu sumber, bisa juga ketersediaan. Nah, pada pagi hari ini kalau sumber atau ketersediaan atau supply itu pasti darinya banyak. Gak mungkin supply itu sedikit. Yuk kita buka ayat kita pertama di Roma 6 ayat 14. Roma 6 ayat 14. Saya bacakan. Sebab kamu tidak dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Ya, di bawah kasih karunia. Ada kabar baik dari ayat ini, tapi ada juga beberapa orang yang mengenal ayat ini bahwa wah enak dong kita hidupnya di bawah kasih karunia. Orang Kristen saat ini dididik dengan hidup di bawah kasih karunia, karena kita tidak hidup di bawah hukum Taurat. Tapi banyak menyalahkan bahwa kalau kita dipenuhi dengan kasih karunia, kita malah seenak-enaknya. Ya, saya percaya kalau Bapak Ibu saudara-saudari di tempat ini yang sudah hidup di dalam kasih karunia, saya tahu mempergunakan kasih karunia itu dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu pasti tidak akan melakukan yang namanya dosa. Ya. Ada dua prinsip di ayat ini, ya. Ada dua prinsip di ayat ini. Yang pertama, hukum Taurat memberitahukan kita bahwa Allah itu menuntut. Hukum Taurat memberitahukan kita bahwa Allah itu menuntut. Bapak Ibu ingat 10 hukum Taurat. Jangan. Artinya sifatnya apa? Menuntut. Kita tidak di bawah hukum Taurat saat ini. Ya. Dan hukum Taurat itu tidak hanya 10. Yang saya dapatkan itu kurang lebih 613 peraturan lainnya yang sehari-hari bangsa Israel harus taati. Ya, kalau yang 10 hukum Taurat itu yang dicatat oleh Alkitab. Tapi ada lagi sekitar 600-an peraturan-peraturan yang mengenai tentang kehidupan sehari-hari, kehidupan berumah tangga, kehidupan berkelompok. Karena bangsa Israel adalah bangsa yang besar. Prinsip yang kedua yaitu kasih karunia.
kasih karunia itu tidak menuntut. Ya, kasih karunia tidak menuntut. Dia memberi, Tuhan itu memberi, Tuhan itu menyuplai. Ya, jadi kalau hukum Taurat, kamu jangan ini, jangan membunuh, jangan ini, jangan itu. Tapi kasih karunia, aku akan memberi, aku akan mengasihi. Itu Tuhan kita saat ini. Amin. Amin. Ya, prinsipnya jangan salah. Ya, jadi kalau kita masih hidup di dalam hukum Taurat, kita akan dituntut terus. Kita akan dituntut. Tapi kalau kita punya hukum di bawah kasih karunia, kita akan diberi, kita akan disuplai. Ya. Masuk dalam ayat kedua, Lukas 10 ayat 38. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Saya bacakan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tiba-tiba Tuhan Yesus di sebuah kampung. Tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah kau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Ya, Bapak Ibu rata-rata bacaan kitabnya pegang HP ya. Ya, kalau backgroundnya putih di ayat 41-42 itu tulisannya merah. Benar nggak? Benar ya. Bapak Ibu tahu nggak itu tulisan merah? Kalau kata manusia itu lagi ngambek. Kalau pakai pulpen merah. Bukan Bapak Ibu. Jadi tulisan merah itu sengaja dibuat untuk menyatakan bahwa itu adalah perkataan Yesus. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu masih pakainya handphone atau tablet, kalau backgroundnya putih, tulisannya ada hitam atau ada merah. Nah, itu yang merah perkataan Yesus secara langsung. Ya. Dari ayat 38. Ya, balik lagi Kak Dewi. 38. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima di rumahnya. Berarti ini rumahnya siapa? Rumahnya siapa? Marta. Berarti Maria ikut menumpang. Ya, jadi kayak anaknya Bapak Yanto. Marta dan Maria. Nah, Marta yang punya rumah, sedangkan Maria penumpang. Mungkin Marta ini kakaknya. Ya, mungkin ya. Maria ini adiknya. Nah, terus Yesus masuk, duduk, lalu saking senangnya ketemu Yesus, Marta langsung siap-siap. Wah, lari ke dapur. Saya harus siapkan makanan buat Tuhan Yesus bersama murid-muridnya. Nah, kalau murid-muridnya yang ikut cuma 3, kalau yang ikutnya ini 12-nya, berarti sampai Yesus berapa? 13. Berarti ditambah Marta, Maria jadi 15. Berarti 15 orang Marta harus memasak. Ya, Mama Elis hampir tiap Sabtu, Rebo, Sabtu, Minggu masakin buat anak-anak pelayan dan jemaat yang kalau hari Rabu ya. Itu saya yakin pasti sibuk sekali, 15 orang. Kalau modelnya kayak orang luar negeri, makannya ada makanan pembuka, ada makanan besar, ada makanan nutup. Masaknya lebih banyak lagi. Nah, Marta ini dia sibuk. Lama-lama kok dia yang ngerjain sendiri. Ya, buat banyak orang, Maria ini sopan nggak? Sopan nggak? Duduk cuma
di kaki Tuhan, ayat 39. Ya, Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Buat banyak orang ini tidak sopan, buat adat timur pun tidak sopan. Sudah ini menumpang, nggak bantuin tuan rumahnya lagi masak. Ya, nah mulailah Marta marah-marah. Mulailah karena capek, Marta kesal karena melihat adiknya atau melihat Maria, ya, melihat Maria. Jadi dia mulai komplain, mulai tuntut, menuntut, sampai Tuhan pun dituntut. Ya, jadi ingat prinsip pertama tadi, kalau kita masih berada di hukum Taurat, kita masih dituntut, kita masih menuntut. Memang ini tidak ada mengenai tentang hukum Tauratnya, tapi ada prinsipnya. Jadi Marta ini karena kesal, capek, dia menuntut Maria untuk membantu. Nah, buat banyak orang, Maria ini tidak sopan, tidak baik. Tapi buat Tuhan Yesus yang yaitu Tuhan kita, bukan yang biasa-biasa, tapi orang yang luar biasa. Ya, dia berkata, Marta dulu mengeluh. Ini saya ulang ini. Marta dulu mengeluh. Tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Mengomplain, menuntut Tuhan. Tapi karena Tuhan Yesus bukan orang biasa, dia adalah Tuhan kita, yang punya segala-galanya, yang punya kuasa, dia pun jawabnya juga nggak biasa-biasa. Ya, ayat ke-41 ya. Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Hanya satu yang perlu Maria ambil yang terbaik, yang tidak dapat diambil darinya. Ya. Ketika Marta marah, Yesus melihat kelelahan Marta karena adanya tuntutan di dalam pelayanan dia kepada Yesus. Marta memusatkan dirinya pada tuntutan. Berbeda dengan Maria yang waktu Yesus datang, dia melihat bahwa Yesus itu punya ketersediaan, punya sumber yang hebat. Segala sesuatunya dari Yesus. Tahukah saudara bahwa Tuhan Yesus itu senangnya menyediakan yang kita butuhkan. Itu kesenangan Tuhan. Nah, siapakah Yesus? Siapakah Yesus? Yesus adalah kasih karunia dan kebenaran itu sendiri. Jika saudara hidup di bawah kasih karunia yang namanya berkat, kesembuhan, pemulihan, semuanya tersedia di dalam Yesus. Jadi hiduplah di bawah atau di dalam kasih karunia. Karena sudah disediakan nih, kesembuhan sudah ada di Yesus, pemulihan ada di Yesus, berkat ada di Yesus, sukacita ada di Yesus. Ya, jadi prinsipnya kasih karunia menyuplai, hukum Taurat menuntut. Nah, saya ambil contoh, kalau saudara bekerja di perusahaan atau di organisasi atau di komite, tapi saudara banyak hidup dalam tuntutan, ya, dalam tuntutan, saudara akan stres. Oh, perusahaan kok saya sudah bekerja capek-capekan, tapi perusahaan kok ngasihnya segini-segini aja, perusahaan nggak mengabaikan saya. Itu saudara yang akan stres sendiri, saudara yang akan kesal sendiri. Tapi kalau saudara bekerja dengan apa yang saudara lakukan, yaitu dengan kasih karunia, saya yakin berkat itu akan mengalir kepada hidup kita. Amin. Nah, kalau Bapak Ibu kita, ya, bekerja memusatkan diri untuk melayani di gereja dengan pemusatan bahwa Tuhan menuntut kita, ya, itu bahaya. Ya. Oh, kalau saya melayani Tuhan maunya saya begini,
Oh Tuhan maunya melayani. Tuhan tuh gak banyak tuntutan. Tuhan tuh mau kita melayani dengan hati kita yang tulus, hati kita yang ikhlas. Kalau hati kita sudah tulus melayani Tuhan, saya percaya Bapak, Ibu, saudara-saudari di tempat ini akan memberikan yang terbaik untuk pelayanan di tempat ini. Amin. Amin. Yang penting hati kita. Jangan memusatkan dengan tuntutan. Oh Tuhan, kalau saya melayani di sini saya harus berbuat ini, harus enggak. Hati dulu. Kalau hatinya kita sudah ikhlas, sudah tulus untuk melayani Tuhan, pasti itu kita akan memberikan yang terbaik. Yang terbaik, bukan sisa-sisaan. Ya, kalau bapak ibu, bukan bapak ibu, bapak-bapak nih, suami-suami. Saya bilang yang suami-suami, ya, untuk Bang Adil, ya, khusus spesial. Oh, ada Wando Morgan. Ya, ada Billy calon. Buat suami-suami, kalau bapak-bapak hidup dalam tuntutan, ya, hidup dalam tuntutan, istri kita, kamu harus pakai ini, kamu harus pakai ini, makan di rumah harus ini, rumah harus gini, rumah harus gitu. Istri-istri jawabnya gimana? Pasti teriak. Awal-awal aja, iya beb, iya say, nanti saya pakai ini, lama-lama ngamuk, cari pembantu di luar sana, 4 juta, 5 juta, iya nggak? Benar ibu-ibu? Benar nggak ibu Pina? Nah, kalau suami hidup dalam tuntutan, begitupun istri hidup dalam tuntutan, menuntut suami, Pak, saya harus pakai gelang yang bunyi kicik. Anting saya harus celing. Pak, kalau pesta harus tasnya yang itu loh Pak, yang warnanya. Suami akan bilang apa? Saya salah, ya kan? Jangan hidup dalam tuntutan, jalani hidup dengan kasih karunia. Amin. Dalam Kisah Rasul, saya ada pertanyaan begini. Kalau Tuhan menyuplai, Tuhan memberi. Loh, kalau saya ke gereja, saya memberi. Ya, saya memberi buat hamba Tuhan, saya memberi buat saudara saya. Nah, itu lain persoalannya. Ya, beda dengan Tuhan menyuplai, Tuhan memberi. Dalam Kisah Rasul dicatat lebih baik apa? Memberi daripada menerima. Tapi banyak konteksnya di bawah itu memberi ke Tuhan. Ya, kalau Bapak Ibu mau baca di Kisah Rasul 2:20 berapa saya lupa. Itu tentang Paulus dan sesama pelayan. Ya, di situ Paulus berkata lebih baik memberi daripada menerima. Berarti konteksnya antara manusia dengan manusia, bukan manusia dengan Tuhan. Karena Tuhan itu lebih tinggi. Dia punya segala-galanya Bapak Ibu. Dia nggak perlu diberi, tapi dia yang memberi, dia yang menyuplai. Di Ibrani dicatat yang lebih tinggi akan memberkati yang lebih rendah. Yang lebih tinggi yang akan mengasihi yang lebih rendah. Ya, jadi konteksnya jangan salah. Ya, memberi lebih baik memberi daripada menerima. Itu konteksnya manusia dengan manusia, ya, opung dengan saya dengan opung, ya kan? Itu konteksnya. Nah, gimana nih Oden kalau saya sudah ngasih persembahan, sudah ngasih perpuluhan? Itu kan katanya buat Tuhan. Secara konteks, secara apa ya? Kiasan memang buat Tuhan. Tapi sebenarnya gereja ini butuh biaya. Listrik, makanan di gereja, semua dari siapa? Dari Tuhan melalui Bapak Ibu. Ya, dari Tuhan melalui Bapak Ibu. Jadi Tuhan itu menyuplai, Tuhan itu memberikan segala-galanya.
Daud berkata, daripada mula kekayaan dan kemuliaan. Kekayaan kita, kemuliaan kita manusia itu dari Tuhan. Dari Tuhan, bukan dari kekuatan kita. Coba aja Bapak Ibu mau nyoba. Ya, semua itu dari Tuhan. 1 Tawarik 29 ayat 14 mengenai persembahan yang Bapak Ibu berikan. 1 Tawarik 29 ayat 14. Saya bacakan. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan padamu. Jadi dari siapa? Dari tangannya Tuhan juga Bapak Ibu ngasih persembahan. Yang tadi saya bilang, Tuhan pakai Bapak Ibu untuk memberikan persembahan. Konteksnya tadi saya bilang, lebih baik memberi dan menerima. Bapak Ibu bisa ngasih ke gereja, Bapak Ibu bisa ngasih ke sekitar, ke saudara. Ya, Bapak Gembala, Ibu Gembala sering bilang, uang yang ada di tangan kita itu bukan 100% milik kita. Banyak milik, ada milik Tuhan, ada milik saudara, ya, ada milik tetangga sekitar kita. Jadi segala sesuatunya itu dari Tuhan. Dari tanganmu lah sendiri persembahan yang diberikan padamu. Jadi balik lagi semuanya dari Tuhan. Tuhan adalah sumber atau supply yang menyediakan. Sumbernya itu, supply-nya itu konstan, gak pernah berhenti. Tuhan tuh gak pernah berhenti. Yang tadi saya bilang, berkat itu bukan kekayaan, bukan keuangan, bukan materi saja. Ya, kita dikasih COVID aja udah kelabakan. Benar? Dikasih COVID aja sudah kelabakan. Apalagi kalau nggak dikasih matahari atau lagi nggak dikasih oksigen. 1 menit atau 1 detik. Manusia gak ada apa-apanya. Semuanya dari Tuhan. Dan Tuhan itu memberi dengan menyuplai terus, konstan. Tapi tidak terlihat oleh kita secara mata, tapi secara iman kita, iman Bapak Ibu, iman saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Apa itu iman? Ada yang hafal? Kak Dewi. Apa itu iman? Iman adalah dasar dari yang kita harapkan dan bukti segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sesuatu yang kita harapkan dan bukti sesuatu yang tidak kita lihat, itu adalah iman. Dasarnya iman itu mengambil, mengharapkan itu mengambil. Ya, kasih karunia sifatnya menyuplai, memberi. Nah, makanya tadi saya bilang, kita harus punya iman karena Tuhan itu sudah memberi, sudah menyuplai. Iman kita mau nggak mengambil sebagai bagian kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, Tuhan itu menyuplai, nggak pernah berhenti, Bapak Ibu. Dan namanya supply itu selalu besar dari Tuhan. Benar nggak yang punya toko? Pak Yanto, kalau saya butuh saus gitu ya, Pak Yanto punya pasti stok banyak kan? Iya kan? Benar kan Pak? Ini masalah saus aja gitu ya, bukan masalah gas. Harus punya ya stok banyak. Berarti supply itu lebih dari kebutuhan kita. Pertanyaannya, apakah iman kita itu bisa seperti Maria yang mengambil banyak, dia tetap duduk di kaki Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, karena tidak akan diambil daripadanya apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepadanya. Dalam Alkitab Perjanjian Baru, Tuhan Yesus itu menegur
ahli-ahli Taurat, ya, ahli-ahli Farisi dengan, hai kamu turunan ular beludak, ya, yang sudah tidak bisa dibilang, yang sudah tidak bisa hanya bisa berkata-kata tapi tidak bisa melakukan. Tapi Tuhan Yesus setiap menegur murid-muridnya, dia hanya memperkatakan, apakah imanmu hanya segitu? Ya, apakah imanmu hanya sedikit? Aku masih punya banyak nih, kata Tuhan, banyak. Kenapa imanmu hanya sedikit? Menegur kepada murid-murid. Dan namanya supra itu, saya ulangi, ya, lebih besar daripada kebutuhan. Contohnya 5 roti, 2 ikan. Oh, Ibu Erlin apa? Sisanya berapa, Ibu Erlin? Sisanya 12. 12. Masih ada sisa. Nah, Tuhan itu ngasih sumber, ngasih nyuplai lebih dari kebutuhan. 5.000 orang laki-laki, belum perempuannya, belum anak-anaknya, tapi malah masih ada sisa 12 bakul. Bisa nggak iman kita mengambil itu? Jangan sedikit. Tuhan tidak mau ngasih banyak kok, mintanya ngambilnya sedikit. Hiduplah di dalam kasih karunia, bukan di dalam tuntutan. Amin. Ada lagi, ya, 7 roti dan yang terkenal 5 roti dan 2 ikan. Kuis nih. 7 roti dan ikan-ikan kecil. Ya, bisa dimakan berapa orang? Searching aja Google. Bisa dimakan berapa orang? 4.000 orang. Dan sisanya 7 bakul. Sisa 7 bakul. Buka ayatnya di Matius 14 ayat 34. Matius 15 ayat 34. Sering. Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka. Dan ada lagi beberapa ikan kecil. Ke bawah lagi, Dewi. Terus. Nah, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti, ayat ke-37 ya, yang sisa 7 bakul penuh. Suplai itu melebihi dari kebutuhan. Jadi jangan ragu kebutuhan kita seperti apa. Tapi asalkan syaratnya kita punya iman. Bukti dasar yang kita harapkan, sesuatu yang tidak kelihatan tapi kita percaya. Amin. Tuhan kita itu murah hati, Tuhan kita itu tidak pelit, dan selalu ingin memberkati Bapak Ibu. Ya, saya hari ini memang berbicara tentang berkat. Ya, tapi ada syaratnya tadi. Kenapa Tuhan mau menerima kita sebanyak-banyaknya? Ya, Tuhan tuh mau menerima apa yang Tuhan berikan. Saya udah punya kesembuhan. Kenapa kamu nggak ambil kesembuhan dari saya? Saya ini punya pemulihan. Kenapa kamu tidak ambil pemulihan? Kesehatan, ya, sukacita saya ada. Kenapa kamu nggak ambil? Ambil sebanyak-banyaknya, karena Tuhan tahu kalau Bapak Ibu mengambil sebanyak-banyaknya yang Tuhan sediakan, Bapak Ibu tidak lari ke tempat lain, tidak lari kepada tangan yang lain, tangan yang sudah memberi dari atas, tangan yang sudah memberkati Bapak Ibu. Saya kemarin mendengar kembali khotbah guru besar saya, jangan kompromi, ya, jangan kompromi. Bapak Ibu ke gereja, ya, tapi Bapak Ibu masih punya pegangan.
Katanya Bapak Ibu hidup di Gunung Sion yang diberkati, tapi Bapak Ibu juga mungkin bisa pergi ke Gunung Kawi. Ya, jangan kompromi. Tuhan sudah menyediakan banyak, ambil sebanyak-banyak. Jangan minta dari iblis. Kalau dari iblis itu tuntutannya lebih besar, lebih banyak, dituntut lagi. Ya, dituntut lagi. Jangan menerima dari tangan yang salah. Ada pertanyaan begini, kok Tuhan Allah yang Maha Kudus mau memberkati setiap umat-umat kita yang berdosa? Pertanyaan begitu. Kok kenapa Allah yang kudus mau memberkati kita yang umat-umat berdosa? Karena kita sudah dihapus dosanya itu 2000 tahun yang lalu. Ya, Allah memberikan anaknya yang tunggal, yang dengan adanya kebenaran di dalam Dia, segala dosa kita, segala kutukan kita itu sudah dihapuskan, sudah ditanggung di kayu salib. Dan kebenaran itu kita terima saat ini. Ya, kebenaran Tuhan Yesus itu sudah kita terima dalam hidup kita. Asalkan kita percaya. Bapak Ibu percaya pada Tuhan Yesus, jangan kompromi. Ya, jangan kompromi. Banyak orang-orang di sekitar kita yang bilang, lama, ayo ikut saya aja, biar cepat. Ya, biar cepat kamu kaya, biar cepat kamu sukses. Jangan kompromi. Tuhan Yesus adalah kebenaran buat kita. Dan Alkitab mencatat, Tuhan Yesus itu sudah menggenapi hukum Taurat. Ya, sudah menggenapi hukum Taurat untuk Dia menghapus setiap dosa kita, setiap kutukan-kutukan kita. Kalau Bapak Ibu sering baca Perjanjian Lama, itu banyak sekali di sana. Ya, dosa-dosa manusia, kutukan pun ada. Tapi Tuhan sudah menghapus itu semua. Kita hidup saat ini di bawah kasih karunia. Jangan mau hidup di bawah hukum Taurat yang bilang jangan. Ya, tapi saya percaya kalau Bapak Ibu hari ini percaya kepada Tuhan Yesus, menerima kasih karunia itu, menerima suplai dari Tuhan, bukan apa yang Bapak Ibu lakukan, tapi semuanya itu karena Tuhan. Salah satu karya yang terbesar dan terhebat, Ia mati di kayu salib. Kalau secara ego, mana mau Tuhan Yesus, ngapain capek-capek? Tapi karena Dia punya kasih karunia itu, kebenaran itu untuk membenarkan kita. Nah, kalau Bapak Ibu sudah menerima kebenaran itu, saya yakin Bapak Ibu tidak akan melakukan dosa. Benar? Saya yakin Bapak Ibu akan menjauh dari dosa. Saya yakin Bapak Ibu akan merasa jijik dengan dosa. Kalau saudara memusatkan diri pada tuntutan, saudara lama-lama capek, kesal, dan lama-lama malah menjauhkan kepada Tuhan. Kok Tuhan saya begini, kok Tuhan saya begini, kok saya begini. Jangan. Apapun keadaan kita, Tuhan itu selalu ingin memberkati, selalu ingin mengasihi. Ambil itu dengan imanmu. Ambil imanmu itu dengan benar-benar serau sebanyak-banyaknya. Ya, menerima kebaikan Tuhan, menerima kesembuhannya. Mari Bapak Ibu yang sakit percaya yakin 100%. Di luar kita banyak orang-orang percaya disembuhkan. Masa kita nggak bisa? Oke? Masa kita nggak bisa? Kita sama percayanya sama Tuhan Yesus. Ayo, perbesar iman kita.
Karena sudah ada suplainya itu banyak. Ya. 12 bakul, 7 bakul sudah disediakan. Terima pemulihan. Apa yang saudara terima, Bapak Ibu terima, akan membuat saudara semakin dekat kepada Tuhan. Amin. Amin. Saudara mau hidup dalam kasih karunia Tuhan? Saudara mau hidup dalam kasih karunia Tuhan? Amin. Haleluya. Syaratnya iman Bapak Ibu. Iman Bapak Ibu untuk mengambil kasih karunia yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Saya undang pemain musik untuk maju. Kita akan angkat pujian kita satu-satunya yang Tuhan dalamkan. Tuhan yang setia.
Tuhan, Tuhan ada di tempat ini, dan ini badan ini, mengingati Tuhan karena orang masuk ke tempat dan air. Tuhan, selalu berada di sini. Kami serahkan Tuhan, Kau Allah yang baik Tuhan, Kau dengan maaf ya Tuhan, Kau ucap syukur Tuhan. Kami sudah mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan.
Sabtu ada ibadah pemuda remaja yang di Masarek, dilanjutkan latihan musik untuk hari Minggu jam 7 pagi, dan minggu depan diadakan perjamuan suci. Diusahakan pakai baju putih, ya. Terus untuk kasebo sekolah minggu yang ulang tahun itu ini kosong. Doakan bangsa Indonesia, daerah-daerah yang pernah dikenal, Kota Indramayu, Kota Habis, jemaat yang sakit, jemaat yang tidak hadir hari ini. Bapak Ibu Gembala, beserta kami keluarga pastorin. Kapolres Kepala Gereja untuk kas pemuda masuk kemarin 60.000, masih ada snack dari si Desa Ringan, terima kasih. Jadi total 973.000 untuk kas pemuda remaja. Untuk kas sekolah minggu, kas diakonia belum terhitung, baru saldo kemarin 1.388.000. Untuk kas Natal masuk minggu kemarin 245.000, total 2.024.000. Lanjut, habis kas sekolah minggu, kolektor minggu kemarin 72.000, dan snack sekolah minggu masih dari kata suli untuk pengeluaran, dan total 629.700 rupiah. Habis. Ya, habis nanti pengumuman rantai Gembala mengenai baptisan ya. Halo, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang mau dibaptis bisa mengikuti pelajaran prabaptisan selesai ibadah. Di prabaptisan selesai ibadah baptis selam ya. Jadi saya sudah daftar anak kami Kentona dan anak kami Leonardo Surbakti. Jadi siapa yang mau dibaptis harap bisa ikutin pelajaran tentang baptisan air setelah ibadah. Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari ini yang pamit tidak bergereja adalah keluarga Baptis Sinaga karena menengok saudaranya di Bogor sedang sakit, jadi tidak berdoakan saudaranya bisa sehat dan keluarga ini di perjalanan boleh diberikan selamat dan boleh kembali ke Boglis. Juga untuk Tante Kiu ya, Tante Kiu belum bisa jalan ya Tante? Belum bisa jalan. Kalau saudara tahu, Tante Kiu rumahnya di Sukahati ya, Sukahati. Jadi kalau mau menengok, sempatkanlah diri menengok ke sana. Mungkin dengan kehadiran saudara, pasti dengan kehadiran saudara dan kasih sayang saudara, saudara bisa meringankan ya sakitnya dan menjadi sembuh. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Bapak Gembala punya program karena dana pembangunan gereja juga habis untuk gazebo. Jadi kita mau punya program, kita mau jual foto perjamuan suci Tuhan Yesus ya, foto perjamuan suci Tuhan Yesus ya. Kita mau lelang, betul, kita mau lelang. Kalau saya beli yang di sebelah sana Pak, Bu, itu 1.515 tahun yang lalu karena terbuat dari tepaan kuningan. Ya, kalau ini cuma print ya. Ya seperti lukisan ya. Jadi kalau saudaraku, saya buka lelang 700.000, uangnya seluruhnya akan diberikan untuk kas pembangunan di gereja ini. Bapak Pendeta boro-boro ambil untung ya. Semua ada modalin dulu. 5 roti 2 ikan, amin. Ada modalnya dulu, baru di supply ditambahkan biar jadi 12 bakul. Kalau nggak ada modalnya orang nggak mau ngasih. Ya, ada modalnya dulu. Saudara saya buka dengan 700.000, uangnya bisa dicicil. Ya, mungkin saudara udah punya rumah bagus, belum ada foto perjamuan suci. Boleh, yang nggak punya rumah ya. Demokrat juga nggak apa-apa sih. Ya, kalau modelnya saya itu mahal memang. Kalau
kepalanya. Ayo. Tante itu sudah bukan 1 juta. Ada yang bisa naik? Tante Ica, Ibu Agin, ayo. Yang rumahnya bagus-bagus no. Amin, rumahnya bagus. Bisa dicicil, bisa cash, bisa dicicil. Ada berapa ya? Tambah 5? Cuma 1 sayangnya. Gak ada. Ayo mama, papa. Ayo. Bagus, dengan berapa juta kok? 1.500.000. Ayo, siapa lagi mau nawar? 1.000. Jangan lihat barangnya, lihat berkatnya untuk pekerjaan Tuhan gitu. Ayo. Kita ini banyak PR, sound system kita aja rusak loh. Oh, ini. Apa ini sound system di drum? Ayo, siapa lagi? Sudah? Sudah. 1.500.000. Ada yang mau berani naik? Ayo naik ke puncak gunung. Kalau yang gambar yang sebelah sana itu pakai streaming, itu umurnya mungkin sama dengan saya, 50 tahun. Itu bersejarah yang sana tuh. Sudah 50 tahunan, hampir sama saya 49, ya udah ada. Ayo udah nawar ya dong, besok lagi? Sudah? Sudah? Lelang hari ini tutup? Tutup. Dengan 1.500.000 keluarga Mampus Wijaya. Selamat menerima. Ayo boleh bawa pulang. Tuhan berkati. Mari kita bangkit berdiri, kita katakan pujian. Kami memuji kebesaran. Kami meminta kepadamu kekuatan yang baru. Kami minta kepadamu
setiap sakit penyakit kami Tuhan. Biarlah anggur manismu turun atas rumah tangga, seperti rumah tangga di Kana yang Kau berkati Tuhan. Kami rindu Tuhan, Engkau yang memberkati kami dengan kebaikan Tuhan. Walaupun situasi dunia ini tidak berpihak kepada kami, tetapi kami memiliki sukacita bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Dan kami mau berusaha menyenangkan hati Tuhan sebagai suplai kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah sampai melalui Bapak PDB dan Tarikan. Kau memberkati pelayanannya lebih lagi, Kau berkati keluarganya, Kau berkati masa depannya, apa yang disalah dibuat berhasil karena Tuhan sendiri yang memberkati. Berkati Tuhan, terima kasih buat seluruh pelayan Tuhan yang terlibat dalam pelayanan dalam peribadatan ini Tuhan. Tuhan tidak pernah berhutang bagi orang-orang yang melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan buat Bapak Agus Wijaya yang sudah berani melelang Tuhan membeli untuk lukisan ini Tuhan. Dan kami diberkati Tuhan untuk dana pembangunan, untuk modal awal. Kami akan kembali membangun, kami akan kembali merenovasi rumah ibadahmu. Dan kami percaya Tuhan, apa yang kami buat mungkin kecil, tetapi kami mau buat buat Engkau karena kami mengasihi-Mu. Terima kasih Bapak yang baik. Berkati Tuhan, berikan kesembuhan untuk Tante Tio, keluarga Uferi Tuhan, biar dipulihkan supaya mereka boleh kembali beribadah kepada-Mu. Keluarga Banget Sinaga yang pergi ke Bogor juga, Tuhan beserta dengan mereka. Keluarga-keluarga yang lain yang tidak kami ketahui, dimanapun mereka berada, Tuhan juga memberkati. Biarlah ibadah kami menjadi ibadah yang bawa sukacita bagi mereka yang menyaksikan, baik melalui HP, melalui YouTube, melalui Tuhan Yesus Facebook. Kami berdoa Tuhan, hari ini Tuhan menolong kami. Terima kasih Bapak. Ketika jemaat-Mu akan pulang ke rumah mereka masing-masing, Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terima kasih dikasih Tuhan. Pulanglah Engkau dalam persekutuan, dalam kasih Allah Bapa, Anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan